Cangkrik. Oke, kita akan belajar vokal. Habis vokalnya. Langsung mulai dengan tangan kiri di depan. Tangan kiri di depan. Masih tegak gini aja. Sudah siap? 1, 2, 3. Belajar sama-sama, bertanya sama-sama, kerja sama-sama. Belajar sama-sama, bertanya sama-sama, kerja sama-sama. 1, 2, 3. Ulang. Sorry, tangan kiri. Bertanya sama-sama, kerja sama-sama. Belajar sama-sama, bertanya sama-sama, kerja sama-sama. Semua orang itu guru, Alraya sekolahku, sejarah bangsaku. Semua orang itu guru, Alraya sekolahku, sejarah bangsaku. Belajar sama-sama, bertanya sama-sama, kerja sama-sama. Belajar sama-sama, bertanya sama-sama, kerja sama-sama. Nah, jadi bagaimana kita melakukan dan kenapa ini dilakukan, Nanda akan menyampaikan itu semua. Silakan. Mulai dari mana-mana. Oke, selamat pagi semuanya. Saudara-saudara. Nah, jadi sebelumnya mungkin teman-teman biasanya sekolahnya di sekolah. Nah, sekarang kita pindah sekolahnya dengan sekolah lapangan. Nah, ya, jadi sekolahnya langsung di lapangan. Yang biasanya belajar tentang biologi, matematika di sekolah. Nah, sekarang kita pindah langsung belajar biologinya, belajar matematikanya di sini. Nah, ini laboratoriumnya teman-teman. Kalau biasanya kan laboratoriumnya di ruangan. Nah, sekarang laboratoriumnya lebih luas lagi. Nah, ada banyak tanaman, ada banyak daun-daunan yang bisa kita lihat dan belajar langsung di sini. Jadi di sini ada SMK, ada 2 SMK sama 2 SMA. Nah, seperti yang kemarin sempat kami jelaskan waktu di SMA 1. Jadi SMK ini akan sama-sama belajar tentang bagaimana sama-sama belajar. Nah, lalu SMA itu belajar sama-sama untuk bagaimana mendokumentasikan. Nah, jadi apa yang sedang kita kerjakan di sini itu kita dokumentasikan sebagai pembelajaran. Nah, kenapa ini menjadi penting? Ada yang bisa jawab? Kenapa yang kita lakukan ini jadi penting kira-kira? Biar nggak hilang. Betul. Ada lagi? Sebagai contoh untuk masa depan. Sip. Ada lagi? Pertahanan pangan. Sip. Ada lagi? Nambah ilmu, Kak. Wih, sip. Pintar. Firman. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah, apa? Nambah pengalaman. Nah, betul. Nah, jadi kalau di SMK kan biasanya langsung praktik ya.
Nah, sekarang prakteknya di sini untuk SMK. Nah, terus tadi ada yang bilang, oh biar tidak hilang. Betul, karena banyak pengetahuan orang tua kita di rumah, kadang kita lupa. Misalnya karena kita belajarnya di luar, misalnya belajarnya sekolahnya di jauh, merasa pengetahuan atau ilmu orang tua kita di rumah tidak penting gitu. Biasanya gitu kan, karena kita jauh sekolah, misalnya teman-teman sekolah di Mataram, terus karena orang tuanya enggak tamat SD atau enggak tamat SMP, oh dikira orang tuanya enggak punya pengetahuan gitu. Padahal orang tua kita di rumah justru yang paling banyak pengetahuannya tentang pertanian dan kearifan lokal. Nah, itu yang akan sedang kita pelajari. Dan kenapa ini menjadi penting? Banyak anak muda yang tidak tahu tentang adat istiadat, banyak anak muda yang tidak tahu tentang kejeniusan amak lokal, masyarakat adat. Nah, itu yang akan kita pelajari bersama-sama, sehingga teman-teman yang misalnya teman-teman SMK langsung mempelajari secara langsung bagaimana sistem pertanian lokal. Terus teman-teman sekolah juga langsung belajar apa saja bibit-bibit yang akan kita tanam, apa saja bagaimana model pengolahannya. Nah, itu yang akan kita pelajari. Karena kemarin waktu saya tanya di SMK 1, ternyata banyak yang enggak tahu beleleng ya. Kemarin saya liatin gambarnya apa ini, enggak tahu. Terus saya liatin salah satu, ada berapa banyak kemarin yang saya liatin? Yang dia sama satu. Ya, yang ini dia SMA 1. Ada 4 ya. Hampir semuanya enggak tahu ya benih apa itu ya. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti. Jadi teman-teman jadi tahu tentang benih itu, makanan pokok itu ada banyak sekali selain padi. Nah, selain itu juga teman-teman kan misalnya menulis, mendokumentasikan itu. Nah, hasil dokumentasi itu tidak hanya untuk teman-teman, tapi untuk kita semua, itu menjadi gudang pengetahuan untuk di sekolah yang lain, dan juga untuk sekolah di seluruh Pulau Lombok dan juga seluruh Indonesia. Jadi untuk pembelajaran gitu ya? Ya, jadi untuk pembelajaran. Ada lagi kira-kira tambahan? Nah, mungkin itu perkenalan kita. Dan karena kita ada lokasi yang harus adik-adik tahu batasnya di mana. Nah, setelah tahu jarak, terus jarak ujung timur sampai ujung utara sana, itu nanti kita bagi perannya kayak gimana. Tapi sebelum kita bagi peran, jadi cek lokasi. Dan untuk itu Raden Dedi akan memandu, karena dia tahu lokasi paling ujung timur dan tahu lokasi paling ujung utara. Kalau nggak tahu ada Moloka. Silahkan ikuti Raden Dedi, dan lebih baik jalan ini apa istilahnya, berjajar ya, Berbaris, berderet. ya berderet, karena ini sudah ditanami, takutnya sudah mulai ada yang tumbuh injak ya. Ikuti di belakangnya Raden Dedi. Silahkan dari ujung timur di sana sampai ujung utara, balik ke ujung utara. Sambil ini pemandunya nanti sambil ceritakan. Oke guys. Ini laboratoriumnya teman-teman. Kalau biasanya kan laboratoriumnya di ruangan. Nah, sekarang laboratoriumnya lebih luas lagi. Nah, ada banyak tanaman, ada banyak daun-daunan yang bisa kita lihat dan belajar langsung di sini. Jadi di sini ada SMK, ada 2 SMK sama 2 SMA. Nah, seperti yang kemarin sempat kami jelaskan waktu di SMA 1. Jadi SMK ini akan sama-sama belajar tentang bagaimana sistem kearifan lokal pertanian. Di sini belajar bersama amak loka atau sama-sama belajar. Nah, lalu SMA itu belajar sama-sama untuk bagaimana mendokumentasikan. Nah, jadi apa yang sedang kita kerjakan di sini itu kita dokumentasikan sebagai pembelajaran. Nah, kenapa ini menjadi penting? Ada yang bisa jawab? Kenapa yang kita lakukan ini jadi penting kira-kira? Biar nggak hilang. Betul. Ada lagi? Sebagai contoh untuk masa depan. Wih, sip. Ada lagi? Ketahanan pangan. Sip. Ada lagi? Nambah ilmu kak. Wih, sip. Pintar.
tepuk tangan dulu semuanya. Nah, apa? Nambah pengalaman. Nah, betul. Nah, jadi kalau di SMK kan biasanya langsung praktik ya. Nah, sekarang praktiknya di sini untuk SMK. Nah, terus tadi ada yang bilang, oh biar tidak hilang. Betul, karena banyak pengetahuan orang tua kita di rumah, kadang kita lupa. Misalnya karena kita belajarnya di luar, misalnya belajarnya sekolahnya di jauh, merasa pengetahuan atau ilmu orang tua kita di rumah tidak penting gitu. Biasanya gitu kan, karena kita jauh sekolah, misalnya teman-teman sekolah di Mataram, terus karena orang tuanya ndak tamat SD atau ndak tamat SMP, oh dikira orang tuanya ndak punya pengetahuan gitu. Padahal orang tua kita di rumah justru yang paling banyak pengetahuannya tentang pertanian dan kearifan lokal. Nah, itu yang akan sedang kita pelajari.